Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, salam dan bahagia. Pada kesempatan ini, saya Muhammad Natar Mahune akan memaparkan pemahaman saya tentang makna kurikulum dalam pendidikan. Bapak Ibu guru, terkadang kita abai terhadap perubahan keadaan. Kita menganggap pengalaman bertahun-tahun kita sebagai guru selalu mampu mengantarkan keberhasilan murid, padahal murid hidup pada zaman dan keadaan yang sudah berbeda. Cara berkomunikasi, cara belajar, dan cara memandang diri dan lingkungannya berbeda dengan keadaan yang kita alami pada zaman kita. Nah, sekarang keterampilan dan kompetensi apa yang dibutuhkan murid-murid kita untuk berkontribusi dalam lingkup lokal, nasional, dan global? Bagaimana cara mereka belajar? Kurikulum seperti apa yang semestinya kita gunakan? Mari kita pahami apa itu kurikulum. Meskipun kurikulum sering dimaknai sebagai keseluruhan pengalaman belajar murid, nyatanya lebih dari sekedar itu. Kurikulum kompleks dan multidimensi. Kurikulum dapat dimaknai sebagai titik awal sampai titik akhir pengalaman belajar murid. Kurikulum juga diibaratkan jantungnya pendidikan. Jika jantungnya lemah, maka proses penyaluran darah tidak lancar dan bisa berakibat fatal. Umumnya, beberapa negara mengklasifikasikan komponen kurikulum menjadi 3 bagian. Yang pertama, tujuan pembelajaran dan konten. Yang kedua, panduan pedagogi. Dan yang ketiga, panduan asesmen. Komponen itu dapat kita gunakan dalam mendesain kurikulum dan pembelajaran berdasarkan kebutuhan murid. Mulai dari kompetensi apa yang akan dimiliki murid, sampai proyeksi masa depan dan bagaimana cara mewujudkannya atau mencapai kompetensi tersebut. Dengan begitu, sangat jelas bahwa murid menjadi acuan atau core dari kurikulum itu sendiri. Maka kemerdekaan murid dalam belajarlah jantung dari pengembangan kurikulum. Selanjutnya, peran dan fungsi kurikulum. Kurikulum adalah salah satu komponen penting dalam sistem pendidikan nasional. Kurikulum berperan sebagai pedoman dan acuan kita dalam pembelajaran. Maka fungsi kurikulum bagi guru adalah untuk memandu dalam proses belajarnya. Peran dan fungsi kurikulum dapat kita optimalisasi dalam kerangka yang pertama, mewariskan nilai dan budaya masyarakat yang relevan dengan masa kini. Yang kedua, mengembangkan sesuatu yang dibutuhkan saat ini dan masa depan. Yang ketiga, menilai dan memilih sesuatu yang relevan atau kontekstual sebagai kontrol sosial. Transformasi pembelajaran dengan paradigma baru menekankan pada penguatan kompetensi dan materi esensial atau bermakna. Bukan banyaknya materi atau konten yang didapatkan murid, melainkan konten materi yang esensial dalam pembelajaran yang dilaksanakan secara mendalam. Proses pembelajaran tersebut salah satunya dapat menggunakan siklus pembelajaran inquiry yang menekankan pada rasa ingin tahu sebagai dorongan belajar yang kuat pada diri murid. Lalu seperti apa siklus pembelajaran inquiry itu? Yang pertama, menyalakan rasa ingin tahu murid perlu dilakukan agar membuat imajinasi mereka berjalan dan bekerja dalam pikirannya. Yang kedua, mencari tahu, mengumpulkan data, fakta, dan bukti dari eksplorasi apa yang murid telah ketahui, serta menemukan informasi baru dengan beragam keterampilan yang mereka miliki. Yang ketiga, memilih, mengorganisasi, menganalisa, menerjemahkan, dan mengomunikasikan apa yang murid pelajari dengan berfokus pada peningkatan dan keterampilan berpikir. Yang keempat, membuat koneksi, mencoba menghubungkan dengan topik lain yang terkait dengan konteks diri murid dan lingkungan. Yang kelima, menyelami,
mendalami, mendorong murid mengambil makna atau esensi dari kegiatan belajarnya. Melalui penyelidikan juga, murid mendalami atau menyelami rasa ingin tahu lebih jauh dari pertanyaan-pertanyaan yang belum terjawab dalam diri mereka. Yang keenam, aksi atau tindakan merefleksikan apa yang telah murid pelajari dan membuat aksinya dari pembelajaran bermakna yang didapatkannya. Aksi ini muncul karena inovasi internal dari dalam diri murid. Dan juga tak kalah penting, transformasi pembelajaran murid berfokus pada pengembangan karakter berdasarkan nilai-nilai Pancasila untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila melalui pembelajaran berbasis proyek. Dengan demikian, diharapkan murid dapat memberikan dampak positif bagi dirinya dan lingkungannya kelak. Setelah memahami peran dan fungsi kurikulum, apa yang selanjutnya dapat kita lakukan untuk mewujudkan proses pembelajaran yang berpihak pada murid? Mengapa kurikulum perlu diubah? Nah, saat ini berbagai isu menuntut satuan pendidikan menyiapkan kurikulum yang membantu murid untuk menghadapi dunianya yang penuh dengan tantangan seperti perubahan iklim global, teknologi digital, industri multinasional, dan transformasi budaya. Kurikulum perlu dirubah agar relevan dengan perkembangan zaman. Yang berikut agar dapat memenuhi kebutuhan belajar murid. Terakhir, agar menyiapkan generasi cemerlang di masa depan. Kurikulum yang baik adalah kurikulum yang sesuai dengan zaman. Kurikulum bersifat dinamis dan terus berkembang, atau diadaptasi sesuai dengan konteks dan karakteristik murid, demi membangun kompetensi sesuai kebutuhan mereka kini dan di masa yang akan datang. Menurut Ki Hajar Dewantara, bahwa pendidikan adalah menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak, agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Mengapa kurikulum perlu diadaptasi? Lihatlah lingkungan sekolah kita, apakah tepi pantai di tengah perkebunan atau di tengah perkotaan. Setahun belakangan perubahan apa saja yang terjadi di sekitar sekolah kita? Apakah ada bangunan yang baru didirikan? Apakah ada hal-hal yang mengubah kehidupan guru dan murid di sekolah? Ada perbedaan lingkungan dan ekosistem sekolah? Murid kita pun berbeda-beda, bisa jadi pembelajaran yang paling berhasil untuk masing-masing murid juga tidak sama. Dokumen kurikulum sangat dekat dengan kehidupan kita sehari-hari, bahkan kita bisa turut mengembangkan dan menyesuaikan demi mencapai tujuan pendidikan. Kita juga bisa memenuhi kebutuhan murid-murid yang memiliki keunikannya masing-masing. Keanekaragaman latar belakang dan kemampuan murid adalah tolak ukur adaptasi KOSP. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa setiap saat murid akan berkembang sesuai dengan zamannya. Mari kita mulai dengan bersemangat untuk terus belajar. Kurikulum itu bersifat dinamis, berubah-berubah mengikuti perkembangan zaman yang disesuaikan dengan kebutuhan murid. Hal ini sesuai dengan tujuan pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara, bahwa demi menuntun kodrat murid, kurikulum harus terus menyesuaikan dengan kebutuhan mereka, dan sebagai pendidik harus terus belajar untuk mengikuti dan memahami tren kehidupan murid kita. Keanekaragaman latar belakang dan kemampuan murid merupakan tolak ukur adaptasi kurikulum operasional satuan pendidikan guna memastikan setiap saat murid akan berkembang sesuai dengan zamannya. Terima kasih, salam dan bahagia.